Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengarkan kabar ini melalui radio BBC. Ia segera memberitahu peristiwa tersebut kepada golongan muda. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Saya telah membawa kabar gembira bagi kita semua. Jepang telah kalah melawan sekutu karena Jepang telah dibom oleh sekutu. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Saya mendengarkannya langsung dari radio. Jika yang dikatakan Anda itu memang benar, mari kita laksanakan proklamasi sekarang juga dengan para pemuda lainnya. Laksanakan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin Khairul Saleh mengadakan rapat di gedung mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Jepang telah kalah melawan sekutu. Itu artinya Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, mari kita mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan sampai kita memproklamasikannya dengan PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? PPKI adalah badan pembentukan yang dibuat oleh Jepang. Kita tidak ingin bercampur tangan dengan Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan tangan kita sendiri. Yang Anda katakan benar, kemerdekaan adalah hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Karena itu mari kita bicarakan oleh Soekarno dan Bung Hatta. Tepat sekali kalau begitu. Darwis, Wikana, dan Syahrir cepat pergi ke kediaman Soekarno. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Selanjutnya, Darwis, Sultan Syahrir, Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin bertemu dengan Bu Karna. Apakah ada di sini? Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Ada, mari ikut saya. Saya ingin bertemu dan ingin membicarakan hal penting. Baiklah, suruh mereka masuk. Mari masuk. Kami ingin membicarakan keinginan kami agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya karena Jepang telah kalah. Karena ini kesempatan untuk kita semua. Benar Bung, kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Apa kalian tidak tahu bahayanya apa saja jika kita terlalu nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini? Kita harus memberikan kesan kepada Dakiah bahwa Indonesia bukan hanya perintah Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita. Apa ini tidak terlalu terburu-buru, sedangkan kita sendiri tidak dapat memastikan kekalahan Jepang tersebut? Jadi usulan kami tidak disetujui. Kita akan membicarakan ini dengan anggota PPKI lainnya, dan saya belum dapat menentukan keputusan. Dirimu sendiri yang harus melapor kepada mereka. Saya masih kuat di sini. Dirimu telah kalah. Kalah. Diriku masih dapat mengangkat senjata, Syahrir. Cukup. Tidak ada gunanya lagi kita hendakkan ego kita masing-masing. Yang terpenting adalah tidak ada lagi bertumpah darah di antara kita. Hidup presiden yang dipertahankan tidak perlu dibiarkan. Setelah kepergian Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis, golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi usaha mereka tetap gagal.
Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikannya, Bung. Benar, sekarang itu juga, Bung. Tidak. Semua dari kalian tidak masuk akal. Tetapi kemerdekaan sudah ada di depan mata. Benar, Tidak. Bung. Ini semua tidak ada gunanya. Jadi, Bung masih ingin mengikuti sidang PPKI besok? Ya memang, itu jadwalnya. Ada apa ini? Kami minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Bung takut? Bukan. Kita tidak membuka apa. Baiklah, kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyetujui usulan dari kita, apalagi mereka tidak mempercayai berita itu. Begini saja, ada yang mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Jakarta. Tetapi yang saya bingungkan, mau diasingkan kemana mereka? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok, ke Karawangan? Di sana, dekat dengan pemusatan peta yang amannya sudah terjamin. Benar, saya setuju. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ayo ikut saya. Ada apa ini? Keesokan harinya, Soebarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu, Soebarjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Kira-kira di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Lebih baik saya tanyakan ke Wikana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan bohong kamu, golongan saya tidak mungkin menyembunyikan tokoh nasional tersebut. Tidak mungkin bagaimana? Kami sudah mencoba meyakinkan, mereka saja tidak menyetujui. Percayalah, jika pukul 12 mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan, maka nyawa saya taruhannya. Baiklah, mari ke Karawang sekarang. Di sisi lain, Sultan Syahrir yang sedang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda langsung menemui para pemuda karena beranggapan para pemuda tersebut bertindak gegabah. Terus setelah kalian bertindak gegabah seperti ini, kalian pikir saya akan menerima perbuatan kalian? Kalian boleh saja menghina aku, Bung Hatta dan Bung Karno. Tetapi jika kalian ingin kemerdekaan, bawa mereka kembali. Tetapi gerakan ini sudah mendapatkan dukungan dari PETA, Bung. Bawa mereka kembali. 1-2 orang saja tidak akan menghentikan mereka. Bawa mereka kembali. Pada pukul 17.30 sore, Soebarjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Kamu mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Soebarjo, Hatta? Bagaimana kabar Jakarta hari ini? Tidak ada apa-apa, tidak ada revolusi apapun. berarti kita menggunakan 1 hari dengan sia-sia. Satu hari yang penting, radio menyiarkan bahwa Jepang telah menyerahkan kekuasaan terhadap sekutu. Syahrir benar, Bung. Baiklah, mari kita ke Jakarta. Baiklah, segera proklamasikan kemerdekaan. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Sebenarnya saya turut bahagia mendapatkan kabar ini. Silahkan bilangkan apa yang kalian inginkan. Apakah ada benar dan kata-kata? Ada, bentar saya ambil. Lalu, bagaimana untuk tanda tangan teks proklamasi ini? Menurut saya, naskah teks proklamasi tidak seharusnya dicampur tangani oleh Jepang. PPKI adalah bentukan Jepang, jadi tidak boleh ada campur tangan Jepang dalam proses kemerdekaan kita. Oke. Lalu usulan kalian untuk masalah ini bagaimana? Bagaimana kalau naskah ini kita tanda tangani oleh para hadirin yang hadir di sini? Usulan yang bagus, bagaimana dengan yang lain? Setuju. Baiklah, masukkan kita ketik. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di sini? Ada, nanti saya antarkan.
Hari proklamasi pun tiba. Proklamasi dibacakan oleh Ir Soekarno.